One, two, three, four. Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, saya masih ingin membahas tentang hasil dari jendela transfer Januari kemarin ya, yang dimana seperti saya bilang di beberapa video sebelumnya bahwa Arsenal ini sedang melakukan sebuah pertaruhan ya, pertaruhan dimana Arsenal ini bertaruh kepada para pemain mereka yang ada sekarang. Itu sudah cukup, tidak perlu membeli pemain baru sampai dengan jendela transfer musim panas. Jadi Arsenal mau simpen duit untuk belanja nanti di jendela transfer musim panas. Ada beberapa alasan, salah satunya adalah karena tidak ada pemain yang cocok. Lalu kedua, harga yang lebih mahal di jendela transfer musim dingin ini gitu ya. Dan ini kita akan bahas bagaimana pertaruhan ini menurut saya sudah gagal gitu ya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan kita lebih lanjut, perkenalkan dulu untuk teman-teman yang baru hadir di sini, channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Saya saat ini sedang mengejar ke 1000 subscriber ya. Jadi untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir di sini, boleh yuk dibantu klik subscribe-nya, gratis kok ya. Dan jangan lupa dipencet tombol loncengnya. Jadi setiap kali saya upload, teman-teman dapat informasi dari YouTube. Oke ya. Tidak berlama-lama, kita masuk ke pembahasan kita ya. Oke. Kita mulai sebenarnya ini untuk jendela transfer ini apa yang terjadi sih gitu. Di sini saya lihat dari banyak fans ya. Sebentar, tanggalnya belum saya ganti. Oke, kita ganti dulu tanggalnya. Kita lihat dari para fans, sebenarnya banyak yang merasa bahwa Arsenal ini butuh tambahan pemain depan ya. Karena kita tidak punya pemain depan yang bisa dibilang benar-benar sebagai striker gitu ya. Walaupun dari saya pribadi, saya merasa bahwa pemain depan ini kita tidak butuh yang model striker murni gitu, karena strateginya berbeda. Tapi intinya bahwa fans merasa bahwa lini serang kita butuh tambahan pemain ya. Dan kemarin di jendela transfer musim panas, kita tidak ada melakukan pembelian pemain depan yang baru ya. Jangankan striker, forward baru pun kita tidak ada yang beli gitu ya. Lalu kita lihat juga di jendela transfer musim dingin kemarin, jangankan beli striker, beli pemain depan, bahkan kita tidak beli pemain sama sekali gitu ya. Jadi dari fans ini merasa bahwa Arsenal butuh tambahan pemain depan, tapi ya ini tidak ada pembelian pemain depan yang baru gitu ya. Sebentar, ya. Nah, kita bukannya tidak ada rekrut pemain depan sama sekali ya. Kita ada sih rekrut Raheem Sterling ya, sebagai pemain sayap yang versatile ya. Dia sebenarnya adalah pemain sayap kiri, tapi di Arsenal dipakai sebagai pemain sayap kanan, tapi dia juga bisa kalau mau main sebagai striker ya. Nah, ini satu-satunya pemain depan yang direkrut, nggak dibeli nih ya, direkrut di tahun 2024-2025 ini, di musim 24-25 ini, dengan kontrak peminjaman ya dari Chelsea gitu. Dibilang flop ya, dia flop. Saya harus bilang ya, dia memang flop. Mahal, banyak yang bilang ini mahal. Sebenarnya enggak ya. Kalau dibilang mahal enggak. Kenapa? Karena kalau saya hitung gitu kan, Arsenal ini sampai dengan akhir musim nanti paling keluar cuma sekitar 7,8 juta pound sterling. Kenapa? Karena dari Chelsea itu tidak memberikan biaya peminjaman gitu. Jadi gratis untuk biaya peminjamannya. Cuma kita hanya membayar gaji dia 150.000 pound sterling per pekan. Nah, ini yang saya hitung ya. Selama satu musim kita akan keluar 7,8 juta pound sterling untuk Raheem Sterling. Jadi sebenarnya ini biaya yang sangat murah ya. Dan ini ya, kalau mau saya bilang pertaruhan juga ya, karena ya kita lihat memang secara tren kemampuan dia ini agak menurun, bukan agak menurun, memang menurun gitu kan. Sejak terakhir dari Manchester City, musim terbaik dia adalah ketika dia bermain di Manchester City, lalu dijual ke Chelsea,
masih agak lumayan di Chelsea tapi nggak sebaik dia di Manchester City gitu. Dan ya makin menurun dan ya di Arsenal ini harapan dari Arteta ini adalah ya siapa tahu bisa mengembalikan Sterling yang ada di Manchester City gitu. Ya tapi ternyata memang tidak tidak muncul gitu, bahkan tidak mencapai level Sterling yang ada di Chelsea gitu. Jadi ya bisa dibilang flop, tapi bahwa ini pertaruhan yang menurut saya worth it, ya bisa dibilang worth it gitu, karena ada kesempatan, harga murah, sayangnya memang tidak menghasilkan hasil yang kita inginkan gitu ya. Jadi ya flop gitu. Tapi saya tidak setuju, banyak yang banyak fans yang mengatakan bahwa ini mahal gitu, Sterling mahal. Enggak mahal gitu ya. Dan ya tadi sekali lagi secara statistik, sejarah statistiknya Sterling sangat bagus gitu. Jadi ya pertaruhan yang gagal gitu, tapi menurut saya resikonya rendah. Oke, next ya. Pada saat kita memasuki jendela transfer musim dingin kemarin ya, jendela transfer Januari, kita masuk jendela transfer ini dengan 2 pemain cedera. Ya, bahkan Nwaneri sendiri ini sebenarnya masuk ke kategori penyerang karena Saka lagi cedera di sini ya. Jadi ya ini menurut saya dari 7. Jadi waktu kita masuk jendela transfer Januari, dari 7 pemain penyerang yang ada, sebenarnya 6 jadi 7 karena tadi ya sekali Nwaneri ini harusnya midfield tapi masuk jadi kategori penyerang karena Saka cedera, dia lalu ditaruh sebagai penyerang sayap kanan ya, jadi masuklah dia ke kategori penyerang sayap kanan. Dimana di sini dengan masuknya Nwaneri sebagai penyerang sayap kanan, ini jadi ada 7 pemain dan kita masuk jendela transfer ini dengan 2 pemain cedera, jadi kita ada 5 pemain penyerang gitu. Dan disinilah Arsenal memulai pertaruhan ya. Kenapa saya bilang di sini mulai pertaruhan? Karena Arsenal merasa dengan 5 pemain ini cukup untuk bertahan sampai dengan akhir musim depan gitu ya. Dan saya rasa mulai dari sini Arteta juga sudah mulai mencari pemain penyerang yang ada di dalam tim yang bisa dipakai sebagai pemain penyerang gitu. Ya, karena Arteta sendiri di sini memang sepertinya sudah mulai meminta kepada manajemen ini untuk mendatangkan pemain penyerang. Ya, bisa kita lihat dari berbagai konferensi pers, terutama ini konferensi pers pra pertandingan leg kedua Carabao Cup ya, melawan Newcastle, di mana Arteta ini juga merasa bahwa Arsenal butuh tambahan investasi di lini serang gitu. Ya, nah di sini saya bilang ya, ini kenapa tadi Arsenal bertaruh, karena mereka target yang mereka mau untuk pemain penyerang ini adalah antara Sesko atau Isak, dan nggak mau striker lain yang ada di bawah kualitas kedua pemain ini gitu ya. Jadi ya Sesko atau Isak yang ingin diambil oleh Arsenal. Sayangnya kedua pemain ini memang tidak tersedia di jendela transfer musim dingin kemarin gitu. Jadi di jendela transfer Januari kemarin ini ya kedua pemain ini memang tidak dijual, tidak tersedia. Dari RB Leipzig sudah mengatakan tidak ingin menjual Sesko di jendela transfer musim dingin ya, itu hanya, jadi bukannya tidak ingin menjual Sesko sama sekali gitu ya, tapi tidak ingin menjual Sesko di jendela transfer musim dingin. Alexander Isak sudah jelas, Newcastle saat ini sedang berjuang untuk masuk ke 4 besar, jadi mereka juga tidak ingin menjual Alexander Isak di pertengahan musim seperti ini. Jadi mereka juga masih menunggu hasil gitu kan. Jadi mencari hasil, mencari hasil. Ya, jadi Isak ini masih menjadi bagian penting dari Newcastle yang tidak ingin dilepas di jendela transfer musim ini. Sebenarnya kalau mau dibilang Newcastle sama sekali tidak ingin melepas Alexander Isak, tapi kondisi ini bisa berubah ya. Dan saya mungkin ada rencana untuk membahas video khusus tentang Alexander Isak ya, nanti kita lihat ya. Nah, ditambah juga memang kondisi pasar yang tidak mendukung ya. Memang tidak ada yang levelnya tadi kira-kira setara, dan kedua harga pemain yang ada ini mahal-mahal gitu ya.
Tapi menurut saya bahwa tambahan pemain ini sangat diperlukan. Ya, kenapa saya merasa bahwa tambahan pemain ini sangat diperlukan? Nah, ini yang akan kita bahas ya. Karena satu, ini ya menurut saya adalah beban permainan Havertz ini sangat tinggi gitu. Dan ini menurut saya banyak fans Arsenal ini yang tidak menghargai peran Havertz gitu ya. Jadi ini saya ingin menunjukkan secara statistik gitu kan, bagaimana Havertz ini sebenarnya sangat integral bagi Arsenal ya. Havertz ini penyerang yang luar biasa gitu. Cuman memang dia bukan levelnya Haaland, tapi kalau saya mau bilang dia hanya satu level di bawah Haaland gitu ya. Bukan penyerang yang prolific gitu, tapi peran dia di Arsenal ini sangat luar biasa ya. Dalam 34 game dia bisa mencetak 15 gol dan 4 assist ya, ini di berbagai kompetisi. Dan sebenarnya sebelum dia cedera ini masih on track untuk bisa 20 gol lebih ya dalam satu musim gitu. Nah, ini jadi sebenarnya dia penyerang yang luar biasa gitu. Karena kalau kita tahu dengan strategi Arsenal ini, gol ini dibagi gitu loh. Jadi gol ini nggak terkonsentrasi kepada satu pemain. Karena kita bukan memakai strategi penyerang murni gitu. Jadi memang siapa yang punya kesempatan mencetak gol harus mencetak gol gitu. Nah, ini jadi bagi saya bahwa Havertz dengan sistem yang digunakan oleh Arsenal dalam 34 game bisa mencetak 15 gol dan 4 assist, ini sebenarnya adalah hal yang luar biasa gitu ya. Dia juga sangat krusial bukan hanya dalam urusan menyerang tapi juga bertahan ya. Tapi sekali lagi teman-teman kalau nonton Arsenal terutama ya, sekarang udah nggak bisa gitu kan, tapi pada saat Havertz bermain, teman-teman lihat bagaimana dia ada di semua posisi di lapangan, depan, belakang, kiri, kanan, dan bagaimana betapa cepatnya dia bergerak dari depan ke belakang. Di satu momen dia ada di depan gol lawan, tapi ketika terjadi counter attack tiba-tiba dia sudah ada di depan gawangnya David Raya, ikut membantu pertahanan. Ya, kita lihat bagaimana dia setelah pertandingan melawan Newcastle kalau nggak salah ya, setelah itu dia langsung kolaps gitu kan, langsung jatuh karena kecapean, karena dia mainnya ini sangat all out gitu loh ya. Jadi dia ini sorry maaf, hidungnya tiba-tiba gatal nih ya. Jadi ini dia ini mainnya sangat all out, menyerang dan bertahan gitu. Jadi ini satu hal yang harus teman-teman lihat, bukan hanya dari output golnya tapi bagaimana dia membantu pertahanan selain dia membantu penyerangan ya. Dan kita lihat ini ya, kenapa tadi yang saya bilang beban permainan Havertz ini sangat tinggi musim ini. Musim belum selesai ya, ini dia sudah bermain selama 2770 menit di semua kompetisi, berbanding 3048 menit musim lalu. Kalau mau kita hitung hanya berbeda sekitar kurang dari 300 menit ya. Kalau kita bilang 300 menit ini mungkin sekitar 3,5 pertandingan ya, atau 4 pertandingan kalau dirotasi gitu kan. Jadi hanya berbeda sekitar 3-4 pertandingan bagi Havertz yang dimana dia bermain musim ini belum selesai berbanding dengan musim lalu gitu. Dan bahkan kalau kita lihat jumlah menitnya di EPL ini sama, total dia bermain musim lalu di EPL dengan dia bermain di musim ini yang belum selesai, dan dia sudah cedera sih ya, tapi intinya bahwa jumlah menit dia di EPL musim lalu dan musim ini, seluruh musim lalu dan musim ini yang belum selesai, dia bermain 1842 menit. Jadi ini beban permainan dia tinggi banget. Disinilah saya merasa bahwa Havertz butuh rotasi gitu loh. Jadi cedera Havertz yang kejadian kemarin di latihan, menurut saya ini adalah sesuatu yang harusnya sudah bisa diprediksi, harusnya sesuatu yang sudah bisa diperkirakan ya. Kenapa? Karena total permainan dia ini sangat tinggi, dan ini dengan cara dia bermain ini ya dia butuh rotasi. Yang kita rasa kemarin Jesus bisa masuk di rotasi itu ya di awal-awal di Desember Januari. Yang sayangnya ternyata dia cedera lagi. Makanya ketika dia cedera, saya ngerasa bahwa Arsenal butuh cari pemain bukan yang oke, nggak perlu yang levelnya Isak atau Sesko,
tapi yang bisa merotasi Havertz gitu loh. Ya, jadi saya ngerasa bahwa Arsenal itu butuh pemain penyerang, bukan karena butuh striker murni. No, 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 no. Buat saya pribadi bukan masalah kita butuh striker murni. Buat saya pribadi kita butuh ini untuk ngerotasi Havertz. Karena beban permainannya terlalu tinggi. Gitu ya. Nah, ini hanya satu masalah. Ya, masalah berikutnya kita juga bisa lihat untuk di sayap kanan ya, orang yang harusnya menjadi rotasinya Saka. Ya, harusnya jadi rotasinya Saka. Dan ketika Saka cedera, harusnya ini yang menjadi pelapisnya. Ya, ini tadi saya bilang ada harapan untuk mengembalikan performa dia di Manchester City yang ternyata tidak pernah muncul. Ya seperti rekrutan apapun ya, kita tetap ada risiko flop ya, semua rekrutan dalam sepak bola apapun itu selalu ada risiko flop gitu ya. Tapi berdasarkan performa dia di Arsenal musim ini, sangat kecil kemungkinan bagi Arsenal untuk pinjam dia lagi atau mempermanenkan dia. Jadi bagi saya mungkin Sterling ini sudah habis, dan ini karenanya musim depan bagi saya ini sudah pasti perlu diganti. Jadi kenapa tidak mencari penyerang yang penyerang sayap yang bisa tadi sekali lagi dipakai untuk merotasi Havertz sebelum dia cedera ya. Jadi ini saya ngomong pada saat Januari, harusnya pada saat Januari. Ya kalau terjadi di Februari kan ya jadi hanya hindsight 2020. Jadi maksudnya melihat ke belakang ya sudah kejadian gitu. Nasi sudah jadi bubur gitu. Nah, harusnya kalau kita lihat dengan apa yang terjadi dengan Sterling di jendela transfer musim dingin kemarin, nggak beli striker. Kenapa nggak beli penyerang sayap yang bisa jadi striker, yang bisa difungsikan sebagai striker? Ya minimal tadi sekali lagi pandangan saya untuk merotasi Havertz gitu ya. Jadi ya kita lihat dengan kondisi Sterling yang kita sudah lama lihat kan, Sterling ini performa dia di Manchester City nggak akan balik sampai ke level itu. Bahkan sekali lagi untuk levelnya di Chelsea aja nggak balik di level itu gitu kan. Nah ini jadi problem yang kedua gitu. Masih ada problem satu lagi menurut saya ya. Ini adalah kontraknya Trossard ya, dimana sampai saat ini Trossard masih menolak untuk perpanjangan kontrak ya. Jadi berita terbaru, penawaran yang kedua sekali lagi ditolak oleh Trossard gitu kan. Jadi sudah mengalami kebuntuan di mana Arsenal secara kebijakan ini untuk perpanjang kontrak pemain yang usianya sudah di atas 30 tahun gitu ya. 30 tahun ke atas. Arsenal itu kontraknya hanya jangka pendek setahun. Trossard di sini mau 3 tahun gitu, dan Liga Saudi juga tertarik. Jadi dengan sisa kontrak yang ada di Arsenal, menurut saya ya mungkin ada baiknya kita menguangkan dia ya, dijual aja ke Liga Saudi, dapat duit ya, siapa tahu duitnya banyak gitu kan. Liga Saudi kan biasanya royal untuk pemain-pemain model gini gitu. Jadi ya udah, menurut saya kenapa enggak kita jual aja dengan sisa kontrak dia yang ada sekarang gitu kan. Liga Saudi dapat pemain yang punya nama, kita dapat duit, dan saya rasa juga Trossard bisa dapat income untuk simpanan masa pensiun gitu kan ya. Jadi ya win-win-win, semua menang gitu kan. Tapi nah ini yang membuat saya jadi masalah bagi Arsenal adalah ya sama juga. Kalau memang dia mau dijual, berarti kan kita butuh beli juga pemain sayap kiri lagi gitu. Tadi pemain sayap sayap kanan dalam Sterling, sekarang dalam Trossard masalahnya adalah pemain sayap kiri. Sekali lagi, kenapa kita nggak cari pemain sayap yang bisa digunakan sebagai pemain depan untuk merotasi Havertz? Jadi musim depan pemain yang kita beli ini ya kita pakai untuk rotasi Martinelli kalau dia sayap kiri, atau rotasi Saka kalau dia pemain sayap kanan gitu kan. Nah ini, atau kalau lah gitu kan, bahwa ketika kita masuk jendela transfer musim dingin kemarin sudah ada Nwaneri yang sebagai bisa dibilang akan digunakan sebagai rotasinya Saka gitu, sayap kiri gitu kan, sayap kiri gitu. Karena Trossard sudah hampir pasti sepertinya akan dijual musim depan gitu. Jadi
Ya, ini menurut saya problem yang Arsenal hadapi yang harusnya bisa digunakan untuk mengisi pemain depan gitu ya. Yang harusnya bisa lebih ngotot untuk membeli pemain depan gitu. Nah, eh, ternyata di jendela transfer Januari kemarin gitu kan, setelah jendela transfer ditutup, kita ketambahan dua pemain cedera. Satu Martinelli dari pertandingan leg kedua Newcastle ya, dan ini juga cedera yang cukup panjang 3 bulan. Lalu Havertz yang musimnya selesai ini ya, karena cedera hamstring yang diperkirakan sampai Agustus. Jadi musimnya sudah selesai untuk Havertz gitu. Nah, disinilah yang menurut saya perjudian Arsenal gagal, di mana mereka berharap 5 pemain bisa digunakan sampai dengan akhir musim. Ternyata hanya tinggal tersisa 3 pada saat jendela transfer ditutup. Ya, jadi ini tersisa 3 pemain depan dan musim masih panjang gitu kan. Nah, ini sisa pemain ini adalah Trossard, Sterling, dan Nwaneri. Dan Nwaneri ini menurut saya juga masih terlalu muda dan dia butuh rotasi gitu kan. Apakah Sterling bisa menjadi rotasi Nwaneri gitu. Nah, ini kan karena tadi sekali lagi kita ngomong kualitas Sterling ini bagaimana, dan lalu bagaimana dengan Trossard, siapa yang akan menjadi rotasi dia, dimana kalau kita punya 3 ini ya kita butuh 3 pemain ini untuk bermain terus sampai dengan musim selesai, karena kita pakai 4-3-3, 3 penyerang gitu kan. Jadi ini 3-3-nya akan dipakai terus. Nah, ini jadi bagaimana untuk merotasi mereka gitu. Nah, ini masuklah jadi Arsenal untuk pertaruhan kedua ya. Jadi pertaruhan kedua, nah ini memakai Mikel Merino. Nah, yang untungnya kemarin pada saat pertandingan melawan Leicester sepertinya menunjukkan bahwa dia mampu menjadi central forward sampai dengan akhir musim. Ya, tapi ini sekali lagi kalau dari saya, Merino ini ya masih harus menunjukkan bagaimana dia bisa konsisten nggak selama 1 musim ya. Kenapa? Karena ya oke, baru pertama kali main bisa mencetak 2 gol, dan ini bukan hanya baru pertama kali main ya, maksudnya pertama kali main sebagai striker di sepanjang karir dia ya. Di sepanjang karir Merino ini baru pertama kali dia main jadi striker dan langsung bisa cetak 2 gol. Menjanjikan, tapi ya kita yang perlu kita lihat kan adalah konsistensi sampai dengan akhir musim bagaimana gitu ya. Nah, kalaupun bisa, menurut saya rotasi setiap posisi ini masih butuh, dimana dengan masuknya Merino berarti kita punya 4 pemain penyerang. Cukup nggak cukup gitu ya. Kenapa? Pemain sayap kita ini sekali lagi Nwaneri butuh rotasi. Di depan berarti Trossard dan Merino bisa rotasi pemain depan. Pemain kiri kita siapa? Sterling. Nah, ini kan yang meragukan gitu. Ya, kita bisa ambil lah ini dari pemain akademi ya. Jadi ada 3 pemain akademi yang menurut saya bisa dipakai untuk rotasi pemain depan. Ya, ini siapa tahu Arsenal ketemu lagi berlian yang terpendam gitu kan. Yang pertama ini adalah Charles Sagoe Junior, pemain sayap kiri. Charles Sagoe Junior ini pertama saya pikir masih dipinjamkan ya, tapi ternyata sudah dikembalikan. Jadi Arsenal sudah tarik Charles Sagoe Junior ini di Januari. Jadi tanggal 6 Januari kemarin ya dia sudah kembali ke Arsenal. Makanya ternyata dia juga ikut perjalanan ke Dubai nih, Charles Sagoe Junior. Nah, ini saya hanya tuliskan untuk pemain depan, saya tidak tulis untuk pemain midfield gitu ya. Dan pemain bertahan dan goalkeeper yang dari akademi yang kemarin dibawa oleh Arteta ke Dubai gitu. Ya, pertama Charles Sagoe Junior, ini pemain sayap kiri, lalu Nathan Butler Oyedeji, ya ini striker, saya rasa ini juga bisa dipakai sebagai rotasi. Ya, lalu ada Ismail Kabia. Ya, ini untuk pemain sayap kanan. Nah, ini siapa tahu Arsenal ketemu berlian terpendam lagi. Kita nggak tahu lah apakah mereka bisa. Ya, harapan saya mereka bisa dipakai sebagai rotasi dan menunjukkan kemampuan mereka. Bisa step up, siapa tahu. Gitu kan. Nah, ini ya, jadi pemain
pemain depan kita. Dan ini semua adalah perjudian, adalah masih kita ngomong untuk pemain depan. Ya, untuk midfield kita ini juga sebenarnya kalau saya mau ngomong, midfield kita juga lagi berjudi. Kenapa? Karena midfield kita lagi dipakai jadi penyerang semua nih, Merino, Nwaneri. Jadi ini sekarang secara efektif midfield kita ini cuma tinggal Declan Rice, Jorginho, Thomas Partey, dan Odegaard. 4 pemain doang gitu midfield. Midfield ini kita juga ya inilah makanya ya, problem dari Arsenal ini sekarang adalah jumlah pemain gitu loh. Ya, secara kalau kita bilang dari perjudian untuk rotasi pemain, oke. Mungkin kita menemukan orang-orang yang bisa digunakan multi posisi di posisi-posisi yang bukan seharusnya. Tapi pada saat yang sama, masalah kita untuk jumlah pemain, jumlah personel ini masih belum teratasi. Kenapa? Karena memang tidak ada pembelian. Jadi personel barunya yang untuk menambah jumlah ini tidak ada. Sedang masalah kita adalah saat ini di jumlah, gitu ya, terutama dengan jumlah pemain kita yang sedang cedera, gitu. Nah, menurut teman-teman gimana? Ini kita sudah lebih dari 25 menit ya, hampir mau setengah jam. Jadi kalau teman-teman udah nonton sampai di sini, sampai selesai, ya boleh tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan kalau teman-teman nonton sampai sini berarti teman-teman suka dengan konten-konten saya. Boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Ya itu aja sih dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.